Tujuan, sesuatu yang pasti dimiliki oleh semua umat manusia. Pasti semua orang masing-masing punya tujuan untuk mencapai hidup yang lebih baik dan hidup bahagia. Baik itu berupa harta, tahta, ketenaran, diakui, dicintai. Dan dengan susah payah semua orang merelakan segala sesuatu hanya untuk menggapai satu tujuan. Merelakan waktu, teman, keluarga, masa mudanya. Dan tidak sedikit juga orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Karena memang menggapai suatu tujuan bukanlah hal yang mudah yang bisa digapai oleh setiap orang. Hanya orang-orang yang berkeinginan kuatlah dan mau berusaha yang bisa menggapai semua itu. Di sini gak bakal buat video yang lebih dalam karena akhir-akhir ini gue juga suka bingung apa sih sebenarnya tujuan gue. Dan di sini gue kayaknya bakal buat video yang beda dari video gue sebelumnya. Ya padahal bisa aja sih gue ngupload kemarin-kemarin. Tapi pasti videonya bakal biasa-biasa aja. Ya karena gue tahu yang biasa-biasa aja itu pasti ngebosenin. Dan buat lo semua yang emang gak mau terjadi perubahan pada diri lo ataupun keyakinan lo, jangan terusin video ini. Karena kalau menurut gue, di akhir video nanti pasti ada suatu paradigma baru yang bakal muncul di hidup lo. Jadi, kalau emang lu belum siap dengan paradigma yang bisa ngerubah keyakinan ataupun kehidupan lu bisa berhenti untuk nerusin video ini. Oke sob, berarti lu semua yang masih ada di sini udah siap dengan apa yang bakal terjadi pada akhir video yang singkat ini. Ya mungkin bisa ngubah paradigma lo, dan gue juga yakin dengan video yang singkat ini, di akhir video nanti lo bisa menjadi orang yang paling bahagia karena bisa nemuin video ini. Oke sob, langsung aja check it out. Kali ini gue bakal pergi lebih jauh dan lebih jauh lagi. Ya karena terkadang kalau emang kita mau mengetahui kebenaran dari suatu kebenaran, kita juga harus mengetahui kisah awal dan akhirnya. Jadi di sini gue bakal ngajak lu pergi lebih jauh. Dimana zaman yang bisa ngebuat lu beruntung bisa hidup di zaman ini. Nah ini dia, zaman dimana peradaban masih jauh kalau emang mau dibandingin sama peradaban sekarang ini. Masa dimana manusia belum bisa megang kendali ekosistem, dimana manusia lebih mengandalkan fisik daripada otak untuk menjalani hidup, dimana nenek moyang gua dulu bertahan hidup dengan alat seadanya, dimana pada zaman ini bertahan hiduplah tujuan hidup nenek moyang gua. Ya kalau misalkan gua yang kaum rebahan ini hidup pada zaman ini, sehari aja pasti gak bakal sanggup. Karena pada masa ini di mana hewan dan manusia saling berkompetisi untuk bertahan hidup. Dan mungkin aja pada zaman ini hewan lebih kuat dan berkuasa dan menjadi pegang rantai ekosistem tertinggi. Ya lo bayangin aja, zaman ini jangankan gadget, alat-alat buat bertahan hidup aja masih sangatlah terbatas. Lu mau gak mau harus beradaptasi pada lingkungan. Betapa ekstrimnya kehidupan di zaman ini. Pada zaman ini, dimana jika mau makan, nenek moyang gua harus berburu dulu dengan ancaman hewan-hewan buas demi mengisi kosongnya perut. Karena pada zaman ini, manusia belum bisa memproduksi makanannya sendiri, berkebun, bertani, beternak, dan gak jarang juga manusia yang diburu oleh hewan-hewan buas lainnya. Karena pada zaman ini hewan buas jadi predator buat manusia. Dan zaman ini juga yang terkuatlah yang berkuasa, gak jarang manusia diburu oleh hewan-hewan buas. Karena pada zaman ini, manusia hanyalah bagian kecilnya ekosistem. Dan pada zaman ini nenek moyang gua menjadikan gua sebagai rumahnya. Karena pada zaman ini manusia masih suka berpindah-pindah tempat. Mereka selalu berpindah-pindah tempat sesuai keterbatasan persediaan makanan di alam. Dan pengaruh perubahan iklim yang sangat ekstrim. Di zaman ini juga, perubahan iklim masihlah sangat drastis. Ketika perubahan iklim yang sangat dingin terjadi, mau gak mau nenek moyang gua harus berpindah tempat demi keberlangsungan hidupnya.
dengan berjalan kaki dengan jarak yang ditempuh berkilo-kilometer ke tempat baru, dengan resiko segala ancaman terjadi di alam liar, baik dari hewan buas maupun dari alam. Gak cukup dengan ancaman hewan-hewan buas. Manusia pada zaman ini juga pemikirannya masihlah sangat primitif, saling membunuh sesamanya demi mendapatkan apa yang diinginkan, makanan, pakaian, istri, anak. Jika manusia mendapatkan luka goresan, kemungkinan matinya pun cukuplah besar, karena pada zaman ini sistem pengobatan yang baik belumlah ada. Sama halnya dengan wanita melahirkan, kematian terjadi secara terus-menerus. Kematian adalah hal yang wajar pada zaman ini, tidak ada bedanya dengan hewan dan tumbuhan. Dan setiap manusia bertanggung jawab pada nyawanya masing-masing. Bisa hidup dan makan besok aja sudah cukup. Seleksi alam terjadi begitu cepat, kematian bisa terjadi pada mereka kapanpun dan dimanapun. Begitulah kehidupan nenek moyang gua di zaman ini. Dengan tujuan bertahan hidup saja untuk menghadapi seleksi alam di alam liar sudahlah cukup. Tapi manusia adalah makhluk yang cerdas, yang bisa mudah beradaptasi pada lingkungan. Dengan memikirkan hanya dengan tujuan bertahan hidup saja, tidaklah cukup. Seiring bertambahnya populasi, bergantinya generasi, dan iklim pun menjadi semakin hangat di bumi, manusia mulai hidup dalam kelompok yang lebih banyak dan bekerja sama dalam mempertahankan untuk mengembangkan spesiesnya, di mana tidak lagi memikirkan bagaimana bahayanya binatang buas yang akan menerkam. Dan di mana jika ingin makan manusia pada zaman ini sudah bercocok tanam dan berternak. Dengan berkat kemajuan peradabannya tersebut, manusia sudah tidak lagi harus berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan karena terbatasan pangan di alam dan perubahan iklim, di mana tujuan manusia pada masa ini hanyalah untuk mengembangkan spesies dan menuju hidup yang lebih baik dan nyaman di masa depan. Seiring berkembangnya peradaban yang semakin maju dan populasi yang semakin banyak, manusia mulai hidup dengan kebudayaan, keyakinan, kelompok, dan pendapat yang berbeda-beda. Dari perbedaan inilah pada masa ini, manusia dihadapkan dengan perebutan kekuasaan dan wilayah yang terjadi antar kelompok. Kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan merajalela pada masa ini, karena belum ada hukum yang kuat yang bisa mengatur kelompok manusia. Di mana pada masa ini dibangunnya pemerintahan berupa kerajaan yang membentuk kekuatan politik untuk mengatur setiap kelompok, dan bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa seorang pemimpin adalah dewa untuk mengatur umat. Tapi pada masa ini, hukum yang dibuat belum begitu kuat, hanya berlaku pada wilayah kecil kekuasaan raja dan orang yang mempercayainya. Pada masa ini, manusia belum berhasil untuk mengatur masyarakat banyak untuk mencapai kenyamanan dan perdamaian. Sampai di mana transformasi populasi, kelompok, komunitas, budaya, agama, politik sampai kekaisaran yang mampu mengatur ribuan manusia dengan hukum-hukum yang dijalankan. Di mana pada masa ini kebanyakan manusia memiliki keyakinan kepada para dewa, yang mana pada masa ini keyakinan tersebut dijadikan alat oleh para penguasa dan meyakini bahwa raja pada saat itu adalah dewa, titisan Tuhan yang mengatur dan membimbing umat manusia. Di mana pada zaman ini, zamannya kemakmuran dan kestabilan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenyamanan dan keamanan sangat dirasakan umat manusia pada zaman ini. Tidak perlu memikirkan bahaya kejahatan asal mau patuh dan tunduk dengan hukum. Kebebasan berpendapat hanya akan membawa kita berakhir ke podium eksekusi, karena kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja. Kenyamanan dan kemakmuran berjalan begitu cepat. Perbedaan pendapat dan keyakinan membuat insiden yang tak pernah terlupakan, yaitu perang. Pada masa ini, hewan buas tidak lagi menjadi kompetitor bagi manusia, melainkan samanya lah yang menjadi kompetitor yang sulit ditaklukkan, karena perbedaan keyakinan dan pendapatlah yang menyulitkan untuk bekerja sama. Sekali lagi, manusia belum bisa menggapai kenyamanan dan kebahagiaan yang abadi.
Sampai pada saat di mana berkembangnya ilmu pengetahuan, filsafat, sastra, kedokteran, militer, arsitektur, pertanian, industri, yang menyebabkan terjaminnya seluruh aspek kehidupan manusia dan mempermudahnya sistem perekonomian, dan manusia lebih mudah menjalankan hidup. Tapi sepertinya kenyamanan seperti ini belumlah cukup bagi manusia pada masa ini. Iya, karena manusia tidak pernah puas dengan pencapaian-pencapaian. Ketika manusia sudah mencapai sesuatu, mereka merasa kurang dan menginginkan sesuatu yang lebih. Itulah kita. Pada masa ini manusia belum bisa mencapai apa yang diinginkan, perdamaian dan kenyamanan abadi. Sampai pada saat di mana manusia menemukan mesin uap pada akhir abad ke-18 yang sering disebut juga revolusi industri, menjadikan pesatnya perkembangan dunia industri, di mana tenaga manusia dan hewan digantikan dengan mesin pada masa ini, sangat mempermudah sekali dalam sistem perekonomian, dan juga manusia sudah lebih mudah untuk menjalankan hidup, menikmati kenyamanan, dan pada zaman ini perubahan pola hidup manusia sangat mencolok. Seiring berkembangnya dunia, berkat ditemukannya mesin uap, perusahaan-perusahaan industri pun ikut berkembang, karena pekerjaan yang tadinya berat sangat dipermudah sekali oleh mesin. Pada zaman ini, kenyamanan dan ketentraman hanya dirasakan dan diuntungkan oleh kaum-kaum kapitalis. Tidak semua manusia pada era ini merasakan kenyamanan dan keamanan, dan berdampak pada sosial, ekonomi, politik, di mana era kaum yang bisa mengatur pemerintahan hanyalah kaum kapitalis, mementingkan kepentingan individual daripada sosial, berdampak pada munculnya revolusi sosial. Karena kecemburuan sosial bagi para buruh, yang merasa bahwa kesejahteraan hanya dirasakan oleh kaum kapitalis. Pada era ini tujuan manusia masihlah belum tercapai untuk mencapai kebahagiaan dan kenyamanan yang setara bagi seluruh manusia. Dampak revolusi industri begitu besar. Umat manusia dihadapkan dengan mimpi buruk akibat keegoisan para kapitalis dan penguasa, mengorbankan mental, harta, nyawa, keluarga setiap umat manusia. Dan lebih dari 1,5 juta jiwa umat pada zaman ini dikorbankan. Selama 4 tahun manusia mengalami ketakutan dan mimpi buruk akibat orang-orang yang serakah, hanya mementingkan kesejahteraan kelompok. Sekali lagi manusia belum bisa mencapai tujuan kenyamanan abadi dan kesetaraan. Dampak dari peperangan tersebut bukan hanya kaum bawah yang dirugikan, tapi kaum atas pun dirugikan. Pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai pada revolusi industri 01 serasa seperti direset ulang, dan manusia mencoba untuk bangkit sekali lagi untuk mencapai satu tujuan, yaitu kenyamanan dan perdamaian yang setara dan abadi. Sekali lagi manusia mencoba untuk mengatur umat manusia dengan membentuk League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa dengan tujuan menciptakan perdamaian dunia. Manusia mencoba untuk berjalan bersama-sama untuk mengulang membangun sesuatu yang pernah gagal, yaitu kenyamanan dan perdamaian yang abadi dan kesetaraan. Dampak dari perang dunia tersebut sangatlah besar bagi setiap negara, terutama negara yang kalah. Krisis ekonomi, situasi ekonomi yang labil, inflasi melonjak, pengangguran di mana-mana, dan munculnya paham-paham dan politik baru. Belum lagi yang terjadi pada puncak Perang Dunia ke-1, yaitu wabah influenza yang memakan korban sepertiga dari umat manusia di dunia pada masa ini. Karena belum ditemukannya vaksin, minimnya obat-obatan, dan kurangnya infrastruktur medis akibat Perang Dunia Pertama, menjangkit 500 juta jiwa dan memakan korban jiwa kurang lebih 100 juta jiwa. Inilah pandemi yang paling parah di dunia yang pernah terjadi, influenza. Umat manusia yang hidup pada era ini diuji secara mental, fisik, ekonomi, sosial, yang seakan-akan pada era ini manusia yang hidup pada awal abad ke-20 mengalami ujian dan keputusasaan keterpurukan yang sangat dahsyat. Seiring berjalannya deklarasi yang dibuat Liga Bangsa-Bangsa, perdamaian tidak berjalan begitu lama, kurang lebih 15 tahun, dan munculnya paham-paham dan politik baru semakin banyak yang memicu tersulutnya api peperangan terjadi lagi.
Dan benar saja, sepertinya masa lalu belum bisa memberi manusia pelajaran pada era ini. Perang yang begitu dahsyat terjadi lagi. Perang yang lebih dahsyat dari perang sebelumnya, yang melibatkan seluruh dunia. Perang yang berakhir pada tahun 1945 ini memakan 40 juta korban jiwa dan berdampak pada perubahan dunia sosial, politik, ekonomi. Sepertinya di era ini manusia dapat pelajaran begitu besar, dan manusia mulai berpikir bahwasannya kepuasan yang hanya dinikmati kelompok kecil tidak akan pernah bertahan lama, karena hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial dan berdampak buruk bagi kelompok tersebut bahkan dunia. Pada era ini manusia mulai bersatu untuk kembali membentuk suatu komunitas-komunitas untuk mencapainya kenyamanan dan perdamaian bagi umat manusia. Manusia pada masa ini sudah mulai mau mendengar, karena yang emang pada dasarnya sifat manusia mau mendengar pada saat keadaan duka dan terpuruk atas keputusasaan, bukan di mana pada saat manusia sedang berada di atas kejayaan dengan segala kesenangan dan kepuasannya. Pada era ini di mana manusia mulai sadar bahwasannya peperangan dan wabah yang sudah meluluh lantakan umat manusia bukanlah cara terbaik untuk menggapai satu tujuan. Di era yang memicu perang dunia ketiga ini, manusia mulai sadar dan membentuk suatu komunitas yang memungkinkan untuk mencegahnya. Kejadian buruk seperti peperangan didirikanlah United Nations atau yang sering disebut PBB pada tahun 1945. Dan belajar dari pandemi terbesar yang pernah terjadi pada awal abad ke-20, manusia mendirikan World Health Organization. Dan seiring berkembangnya industri-industri di dunia ini yang makin berkembang, manusia mendirikan World Economic Forum, belajar dari masa lalu. Karena para kapitalis berperan penting pada perubahan peradaban, lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada sosial. Jika tidak ada yang mengontrol dan tidak duduk bersama, kejadian yang pernah terjadi mungkin akan terulang kembali. Berkat kontrol dan peran organisasi-organisasi inilah, peperangan ekonomi, sosial, politik, industri bisa dikendalikan. Tidak seperti pada zaman-zaman sebelumnya, di mana era ini, era yang belum pernah terjadi di era sebelumnya, di mana umat manusia mulai sepakat pada saat dunia sedang berada di ambang kehancuran. Di era ini di mana era kita tinggal sekarang adalah era berkat kontrol organisasi-organisasi tersebut, di mana jika kita mau makan, kita tidak harus bersusah payah, dan di mana jika kita mau tidur, kita tidak perlu lagi khawatir akan bahaya-bahaya yang akan datang. Di mana hak asasi manusia dijunjung tinggi, di mana kebebasan berpendapat bukan lagi momok yang menakutkan. Tapi kenyataan tersebut hanya berlaku bagi sebagian orang yang beruntung pada era ini. Masih banyak di era ini manusia-manusia yang belum mendapatkan hak kebahagiaannya, seperti masih banyaknya kemiskinan, kejahatan, kematian akibat masih banyak penyakit yang masih belum ditemukan obatnya, pendidikan sosial ekonomi yang layak masih belum bisa disetarakan, bahkan bebas berpendapat bagi kaum minoritas masih diabaikan. Kaum kapitalis industrial korup masih belum bisa melirik pada rakyat kecil dan masih banyak mementingkan kepentingan industrinya. Peperangan masih sering terjadi di sudut-sudut dunia, wabah masih sulit untuk dihindarkan, dan adanya isu yang mengejutkan dan sangat membahayakan bagi keberlangsungan hidup umat manusia, yaitu global warming. Pada era ini manusia belum bisa untuk mencapai tujuannya, yaitu kebahagiaan dan kenyamanan yang setara dan yang abadi. Di mana manusia masih harus berusaha untuk mencapai tujuannya tersebut. Mulai di mana sebuah organisasi dunia sudah membuat skenario besar untuk mereset dunia pada tahun 2020 lalu. Berkat momentum pandemi COVID-19, organisasi tersebut mengeluarkan The Great Reset. Organisasi ini adalah organisasi non-pemerintahan yang dimana di dalamnya banyak orang-orang berpengaruh dan pengusaha-pengusaha kelas dunia yang mengatur jalannya perekonomian dunia. Atau bisa disebut kapitalis kelas dunia yang menjalankan dan mengatur roda peradaban dunia ini tanpa kita sadari. Bukan hanya ekonomi, sosial, politik, teknologi yang akan direset, tapi juga individu. Karena rintangan terbesar yang hambat dan mempengaruhi roda peradaban ini adalah manusia era sekarang ini. Sisa-sisa era sebelumnya yang mewariskan perbedaan paham dan keyakinan yang bisa menghambat jalannya roda yang sudah diatur.
oleh segerombolan manusia yang selama ini mengatur dunia ini tanpa kita sadari demi mencapainya perdamaian dan kenyamanan yang abadi. Dan entah perdamaian seperti apa, perdamaian sosial atau perdamaian yang sekali lagi hanya akan dirasakan oleh kaum-kaum tertentu. Dan dampak dari The Great Reset pun bisa ada dua kemungkinan yang tidak bisa dihiraukan. Peradaban kembali di mana kita harus berburu dan berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup, ataukah kehidupan yang lebih sejahtera, hidup di mana manusia dilayani robot. Mungkin perjalanan kita berhenti sampai di sini. Kalau emang perjalanan ini kita lanjutin, mungkin gua akan ngabisin waktu banyak untuk membuat video ini. Dan video ini bakal berpengaruh di hidup lu, yang bisa ngerubah paradigma lu secara signifikan. Jadi bisa disimpulkan sob, bahwasanya tujuan kita sebagai manusia cuma satu, kebahagiaan yang abadi. Tapi lu bisa belajar dari nenek moyang kita. Di dunia ini gak ada kebahagiaan yang abadi, karena memang kita ditakdirkan, dilahirkan ke dunia untuk mencapai kebahagiaan yang nyata, yang abadi, dengan cara menaati peraturan dan ajaran-ajaran Sang Maha Pencipta. Karena kehidupan kebahagiaan yang nyata, yang abadi, hanya ada setelah kematian. Kebahagiaan dunia hanyalah kebahagiaan sesaat, yang gak kekal, kebahagiaan fata morgana. Jika Sang Pencipta mau, Sang Pencipta akan mengambil kebahagiaan tersebut kapan saja. Kita bisa berencana, tapi Tuhan yang Maha merencanakan. Kita bisa melihat dari perjalanan nenek moyang kita, bahwasannya setiap kali nenek moyang berusaha untuk mencapai kebahagiaan abadi di dunia, itu hanya kebahagiaan yang sementara dan juga tidak dirasakan oleh setiap umat. Dan tidak ada kesetaraan, hanya segelintir orang yang duduk di ataslah yang bisa merasakannya. Jadi perdamaian seperti apa yang akan dicapai oleh manusia? Perdamaian menurut pandangan umat manusia, ataukah perdamaian menurut pandangan sang penguasa? Kita juga dapat menyimpulkan bahwasannya nenek moyang menjadikan kata kebahagiaan perdamaian hanya sebagai alat untuk mencapai kekuasaan dan kenyamanan pribadi untuk mengontrol setiap umat manusia. Jika memang kebahagiaan yang dituju adalah kebahagiaan abadi bagi setiap umat manusia, mengapa sampai sekarang belum ada kesetaraan menghargai perbedaan pendapat, perbedaan paham? Karena memang manusia tidak akan pernah bisa melakukan itu, lebih mementingkan ego, ambisi, dan tujuan. Kebahagiaan bagi dirinya dan kelompok-kelompoknya, bukan bagi umat manusia. Selalu melirik dari fisik, rupa, kasta, harta, tahta, bukan melirik daripada hakikat, bahwasanya kita ini manusia, kita ini hanyalah ciptaan, dan kita memiliki satu tujuan, yaitu kebahagiaan abadi setelah kematian, yang sudah kita sanggupi sebelum kita diciptakan ke dunia.